Bismillahirrahmanirrahim. Wal hafizuna, dan malaikat hafadhah, malaikat penjaga makhluk itu qismani, ada dua macam. Ahaduhuma, salah satu dari keduanya, hafizuna, yaitu malaikat hafizun, malaikat yang menjaga lil abdi, kepada hamba, minal madharri, dari hal-hal yang membahayakan. Ada malaikat yang menjaga kepada hamba dari hal-hal yang membahayakan. Wazaniha, dan yang kedua, wazanihima, dan yang kedua, hafizuna, yaitu malaikat yang menjaga lima, terhadap apa-apa, yasduru minhu, yang keluar daripadanya, yaitu dari hamba, min qaulin, berupa ucapan, au fi'lin, atau perbuatan, au i'tiqadin, atau keyakinan. Falhafidhuna minal madharri, maka malaikat yang menjaga hamba dari hal-hal yang membahayakan, asyaratun bil laili wa asyaratun bin nahari. Asyaratun 10 jumlahnya, bil laili, yang menjaga di waktu malam, wa asyaratun, dan 10 jumlahnya, bin nahari, yang menjaga di siang hari. Akhrajat Tabariyu, akhrajat Tabariyu min tariqi Kinanatal Adawiyyi, mencatatkan hadis Imam Tabari dari jalur Imam Kinanah Al-Adawi, anna Utsman, bahwasanya Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, sa'ala, telah bertanya, an-nabiyya, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanya tentang apa? An adadil malaikatil muwakkalina bil adamiyyi, tentang jumlah malaikat al muwakkalina, yang ditugaskan, bil adamiyyi, untuk menjaga anak Adam. Faqala, lalu Nabi menjawab, likulli adamiyyin asyaratun bil laili wa asyaratun bin nahari. Likulli adamiyyin, tiap-tiap anak Adam, tiap-tiap manusia, dijaga oleh Allah asyaratun 10 malaikat bil laili, di waktu malam, wa asyaratun, dan 10 malaikat bin nahari, di waktu siang. Wahidun, 1 malaikat, an yaminihi, menjaga dari sebelah kanannya, wa akharu, dan yang lainnya, an shimalihi, menjaga dari arah kirinya. Wasnani, dan 2 malaikat menjaga min baini yadaihi, dari arah depannya. Makna baina yadaihi itu di antara kedua tangannya, berarti di depan. Wa min khalfihi, dan di belakangnya. Wasnani, dan 2 malaikat lagi, ala jambaihi, berada di lambungnya. Wa akharu, dan malaikat yang lain, qabidun, ala nasiyatihi, qabidun, memegang, qabado, qabado yakbidu, qabado, qabidun, orang yang memegang. Dan malaikat yang lain memegang, ala nasiyatihi, atas umbun-umbunannya. Fa in tawadhu'a, maka apabila anak Adam itu tawadhu, sifatnya rendah hati, rafa'ahu Allahu, maka Allah rafa'ahu, maka Allah mengangkatnya. Wa in takabbara, dan apabila
orang itu takabur, sombong, wada'ahu, maka Allah akan merendahkannya. Wasnani, dan dua malaikat lagi, ala syafataihi, menjaganya pada kedua bibirnya. Walaisa, dan tidak ada, yahfadhani, dari penjagaan keduanya, alaihi, atas orang, atas anak Adam, illa salata ala nabiyyi, kecuali bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakni dua malaikat itu di dalam menjaga bibir hambanya tidak lepas dari bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Wal ashiru, dan yang ke-10, yahrisuhu, menjaganya malaikat itu, minal hayyati, dari ular. Antadkhula, apabila masuk itu ular, fahu, ke dalam mulutnya, ai idza nama, yakni ketika orang sedang tidur. Wa qala al-Mahdi, dan berkata Imam al-Mahdi, inna Utsmana sa'ala an-nabiyya, sesungguhnya Sayyidina Utsman telah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kam min malakin alal insani, kam, berapakah, min malakin, jumlah malaikat, ya, alal insani, atas yang menjaga manusia. Berapa jumlah malaikat yang menjaga manusia? Fadzakara isyrina malakan. Fadzakara, maka menyebutkan Nabi, ya, kepada Sayyidina Utsman, isyrina malakan, berjumlah 20 malaikat. Wa dzakaral Ubayyu, dan menjelaskan, yaitu Imam Ubay, annahu, bahwasanya, yahfadhu libni Atiyata, bahwasanya Imam Ubay menghafal dari gurunya namanya Imam Ibnu Atiyah, anna kulla insanin, atas bahwasanya tiap-tiap manusia itu, yuwakkalu, tiap-tiap manusia itu, yuwakkalu bihi, diutus, bihi, padanya, pada tiap manusia, min hini wuqu'ihi nutfatan, dari semenjak terjadinya manusia itu berupa nutfah, minar rahimi, yaitu di dalam kandungan ibunya, ila mautihi, sehingga kematiannya. Berapa itu malaikat yang menjaganya, yang yuwakkal bihi, arba'u mi'ati malakin, sebanyak 400 malaikat. Qala al-Bajuri, berkata Imam al-Bajuri, wa hafidhahum lil 'abdi, wa hafidhahum, dan penjagaan mereka, penjagaan malaikat, lil 'abdi, terhadap hamba, innama huwa minal mu'allaq, innama huwa, sesungguhnya dia, dia yang dimaksudkan adalah takdir atau ketentuan yang dijaga oleh malaikat. Minal mu'allaqi, yaitu takdir yang terkait dengan takdir mu'allaq, takdir yang bergantung. Wa ammal mubramu, dan adapun takdir mubram, takdir yang sudah sampai pada kepastiannya, fala budda min anfadhihi, maka pasti, la budda, tidak boleh tidak, maka pasti, min infadhihi, masuk pada posisi kejadiannya.
fayab'uduna, ba'ida yab'udu, ba'ida yab'adu, atau ba'uda yab'udu, fayab'uduna, maka mereka menjauh, yakni malaikat itu, anhu, dari orang yang dijaganya, hatta yanfadha, sehingga terjadilah ketentuan Allah yang namanya al-mubram. Wal hafidhuna, dan para malaikat penjaga, lima yasduru minal abdi, lima dari apa-apa yasduru yang keluar, minal abdi dari hambanya, dari seorang hamba, dari manusia, min qaulin berupa ucapan, au fi'lin atau perbuatan, au i'tiqadin atau berupa keyakinan, isnani, ada dua, malaikatnya ada dua. Siapa namanya? Raqibun wa atidun, yaitu malaikat raqib dan malaikat atid. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada yang terlewatkan dari apa yang diucapkan oleh hamba, kecuali semua dicatat oleh raqib dan atid. Wa kullun minhuma raqibun, wa kullun, dan tiap-tiap mereka, wa kullun, dan tiap-tiap minhuma dari keduanya, raqibun, yaitu malaikat raqib, ay hafidhun, yaitu yang menjaga atau mengawasi, wa atidun, dan atid, ay hadirun, dan malaikat atid, yakni beliau, dia adalah sebagai saksi. Jadi raqib itu mengawasi, atid menyaksikan. Ay fa kullu wahidin minhuma yusamma bihadainil ismaini, ay yakni fa kullu wahidin, maka tiap-tiap satu malaikat, minhuma dari keduanya, yusamma, dinamai, bihadainil ismaini, dengan dua nama ini. Jadi raqib atid itu malaikatnya satu, ya. Bukan raqib sendiri, atid sendiri, tapi raqib atid itu satu malaikat, tapi berfungsi melakukan dua pengawasan, ya. Ya, hafidh wa hadir, mengawasi dan menjadi saksi. La kama qad yutahawwamu, tidak sebagaimana sungguh telah difahamkan, ya. Tidak sebagaimana sungguh telah difahamkan, tidak seperti yang telah difahamkan, min anna ahadahuma raqibun wal akharu atidun. Yang dipahamkan itu bahwa salah satu dari keduanya, satu namanya raqib, satu namanya atid. Qalahul Bajuriyu, berkata yang demikian itu Imam Al-Bajuri, kal Jalalil Mahalli, sebagaimana disampaikan oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli, ya. Ya. Tafsir Jalalain itu gurunya namanya Jalaluddin Al-Mahalli, mengarang kitab tafsir, baru setengah beliau wafat. Diteruskan muridnya namanya Jalaluddin juga, As-Suyuti, ya. Maka kitabnya namanya Jalalain, ya. Bukan jalan lain, ya. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Qala Audun Al-Ghamrawi, berkata Imam Aud Al-Ghamrawi, huma raqibun wa atidun ulima likulli wahidin kama qad ulima. Huma, mereka berdua itu, raqibun wa atidun, adalah raqib dan atid, sebagaimana telah diketahui, likulli wahidin, pada tiap-tiap satu, qad ulima, sungguh telah dipahami atau diketahui tentang
dua malaikat yang dimaksud. Bapak-bapak hadirin dan saudara-saudara, bahasan tentang malaikat hafadhah, bahwa kita ini dijaga oleh malaikat. Kita dijaga dan dirawat oleh malaikat. Mana bentuk penjagaan malaikat terhadap kita? Contoh, kaki bapak depan sama belakang panjangan mana? Panjangan depan, ya. Belakangnya pendek. Tapi kenapa bapak di saat jalan nggak jengkang? Ya. Padahal keseimbangan itu biasanya dibuatnya sama. Ya. Contoh kaki tripod, itu kan 3, itu seimbang. Kalau pendek sebelah, jomplang. Ya. Nah kita ini kaki kita pendek belakang, panjang depan. Tapi nggak ada orang jengkang. Ya. Kecuali emang lagi labil. Ya. Kalau lagi stabil kita jalan kan nggak pernah jengkang. Ya. Ya. Coba kalau tidak dijaga oleh Allah lewat malaikat, jalan kita pasti jengkang. Atau supaya seimbang kaki kita dibikin panjangnya sama, yang ke depan sama yang ke belakang. Ribet nggak? Pakai sepatu bagaimana kira-kira? Sepatu kita nyangkut-nyangkut, ya sepatu teman kita. Nah, itu contoh. Ayam itu kakinya dibikin stabil tuh, sama ya. Yang ke belakangnya panjangnya sama ya. Kalau yang kaki 4 ya, memang kukunya ke depan tapi seimbang karena 4 ya. Seimbang karena 4. Nah kita cuman 2 kaki, panjang depan pendek belakang, tapi bisa seimbang. Nah ini kalau tidak ada al-muhafadhah minallah, tidak ada pemeliharaan dari Allah, ya, repot kita ya, pasti jatuh-jatuh mulu kita jalan. Atau misalnya pemeliharaan pada fisik kita yang lain ya. Adanya keseimbangan gerak ya, antara kedua tangan dan kedua kaki. Kalau tangan kanan ke depan, tangan kiri ke belakang, maka kaki kiri ke depan, kaki kanan ke belakang. Ini kan keseimbangan gerak ya. Tidak ada makhluk lain yang dibuat keseimbangan dalam bergerak ya, kecuali kita manusia. Coba kambing tuh gerakannya ya kaki aja, kaki semua, nggak ada tangannya ya. Unggas geraknya kepalanya yang buat apa namanya, lambaian tangan ya, kepalanya tuh. Itu burung kalau jalan kan kepalanya begini-begini. Nah ini namanya al-muhafadhah. Orang baik dijaga oleh Allah, orang tidak baik juga dijaga oleh Allah lewat malaikat. Orang ahli ibadah dijaga lewat malaikat. Orang ahli maksiat dijaga nggak? Jaga pula. Itulah Rahman Rahimnya Allah ya. Makanya di muqaddimah kitab ini ya, abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani. Daimil ihsan ya. Allah itu daimul ihsan ya. Kebaikannya langgeng, nggak berubah-ubah. Kalau kebaikan kita langgeng apa berubah-ubah? Berubah-ubah. Saya berbuat baik kepada si A selama si A baik sama saya. Tapi coba kalau si A musuhin saya, berbuat baik gak? Ah, berarti berubah. Tapi Allah nggak begitu. Allah itu ya, kebaikannya terus menerus.
Yang berbuat baik dibaikin sama Allah, yang jahat juga dibaikin sama Allah. Urusan bagi rezeki, semua dibagi rezeki oleh Allah. Nah, hanya kemudian Allah mempersiapkan al-muwakkil bil adami, ya, penjaga, ya, manusia, yaitu namanya malakun. Kalau satu malakun, kalau banyak malaikat. Kalau minta duit malakin. Ya, malakin. Jadi kalau satu malakun, kalau banyak malaikat. Jadi memang malaikat ini ditugasi oleh Allah. Karena malaikat itu ditugasi oleh Allah untuk menjaga manusia, maka wajar ketika Allah hendak menciptakan manusia, malaikat diajak ngomong, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku mau membuat khalifah di bumi. Dikasih tahu malaikat supaya nanti ketika ditugasi itu mau. Nah, berapa banyak malaikat yang menjaga kita? Sayyidina Utsman bertanya kepada Rasulullah, dijawab, likulli adamiyyin asyaratun bil laili wa asyaratun bin nahar. Tiap manusia dijaga 10 malaikat, tapi 10 siang 10 malam, berarti 20 malaikat. Masya Allah, luar biasa ya. Berarti kalau begitu jumlah malaikat sama jumlah manusia banyakkan mana? Malaikat. Perbandingannya sudah 20 ya. Dalam penjagaan saja 20. 10 malaikat malam, 10 malaikat siang. Satu di sebelah kanan, satu di sebelah kiri, ya. 2 di depan, ya. Kemudian 2 lagi di belakang. Udah berapa itu? 1 di depan, 1 di kanan, 1 di kiri, 2 di depan, 2 di belakang, 4 sama 2, 6, ya. 2 lagi di lambungnya, ya. 8, ya. Kemudian 2 lagi di umbun-umbunannya. Udah 10 tuh ya. 2 lagi di bibirnya. 2 lagi di bibirnya. Nah, berarti yang di umbun-umbun 1. Kemudian yang di lambungnya juga 1, ya. Di lambung 1, di umbun-umbun 1, jadi 8. 2 lagi di bibirnya, ya. Itu 10 malaikat. Malaikat siang berganti, nanti gantiannya malaikat malam. Kapan pergantiannya? Waktu subuh sama waktu asar, ya. Waktu subuh sama waktu asar, ya. Sampai-sampai dikatakan dalam Al-Quran, kebaikan subuh itu masyhudan, disaksikan, yaitu disaksikan oleh 2 malaikat, malaikat malam dan malaikat siang. Kalau jumlahnya 10-10 berarti 20 malaikat waktu subuh menyaksikan. Kata Allah kan begini, wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana masyhuda, ya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Terus sampai nanti ketemu, ya. Wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana masyhuda. Bacalah Al-Quran di waktu fajar, karena
baca Al-Quran di waktu fajar itu disaksikan oleh malaikat malam dan malaikat siang. Kenapa kok dijelaskannya baca Quran di waktu fajar? Karena orang berbuat baik, apapun bentuk kebaikannya, bersumber dari Al-Quran. Jadi dari waktu subuh sampai syuruk hendaknya kita selalu berbuat baik, yang kebaikannya sumbernya dari Al-Quran. Lebih-lebih yang dibaca langsung adalah Al-Quran. Kalau sekarang kan kita tidak sedang membaca Al-Quran, tapi sedang membaca ilmu yang al-ma'khud minal Quran, ilmu yang terambil dari Quran. Makanya kemudian ada yang memahami sholat subuh itu baca surahnya harus lebih panjang dari surah-surah sholat yang lain. Jadi inilah malaikat yang ditugasi oleh Allah untuk menjaga manusia. Kemudian yang ke-10, malaikat menjaga orang kalau lagi tidur, ya, supaya tidak diganggu oleh binatang buas. Nah, penjagaan ini tentu ada penjagaan terkait dengan apa yang diperbuat oleh hamba. Penjagaan ini apa yang terkait dengan yang diperbuat oleh hamba, karena semuanya tidak akan terlewatkan dari pengawasan para malaikat. Karena itu apabila kita memahami tentang kondisi yang seperti ini, bahwa kita dijaga oleh 10 malaikat, maka perjalanan hidup kita harusnya hati-hati. Ngomong hati-hati. Karena apa? Dijaga oleh malaikat yang memperhatikan bibir kita. Ya, setiap kalimat, setiap bahasa pasti dicatat oleh malaikat. Jalan kita, perilaku kita, akhlak kita harus hati-hati. Karena CCTV-nya langsung dari Allah. Dari kapan itu CCTV dinyalakan untuk kita? Dari semenjak kita bangun tidur. Begitu kita bangun, kita mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu semenjak itu nyala, ya, CCTV kita. Nyala terus. Sampai kapan? Sampai kita mengakhiri bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Sudah enggak beraktivitas lagi, itu CCTV kita mati. Nah, itu kalau ada orang tidur ngelindur terus ngomong jorok-jorok bagaimana? Ya, dicatat nggak itu? Catat nggak kira-kira? Orang lagi tidur karena berantem atau apa gitu ya, omongannya yang jorok-jorok, yang kasar-kasar gitu, dicatat nggak sama malaikat? Nah, kata Nabi, rufi'al qalam an salasin, ya. Pulpennya malaikat itu diangkat, ya, tidak dituangkan dalam tulisan, ya. Pertama, as-sabiyyu idza balagha, anak kecil sampai dia balik, ya. Anak kecil itu berbuat dosa, itu enggak dicatat dosa, ya. Kenapa? Karena belum nalar, ya. Belum nalar. Anak kecil ya, nyolong jambu gitu ya, anak kecil zaman dulu nyolong jambu, nyolong mangga gitu. Emang dia masih kecil, ya, umur ya sebelum tamyiz, ya. Itu tidak dicatat berbuat keburukan.
Tapi kalau berbuat baik dicatatkan pahala untuk orang tuanya. Berarti orang tuanya sudah mendidik kebaikan. Yang kedua, an-naimu idza staiqadha. Orang tidur ya, hatta istaiqadha, sehingga dia bangun dari tidur. Makanya orang tidur ngelindur ya, ngomong kasar, ngomong jorok nggak dicatat karena tidak dalam kondisi sadar ya. Orang tidur jalan ya, ngimpi nyekek orang sampai mati gitu misalnya. Ya nggak ada sih ceritanya ya, orang ngelindur masa nyekek orang sampai mati, itu mah pura-pura ya. Nah itu berarti nggak dosa dia ya. Lalu kemudian yang ketiga, orang gila ya, sampai dia sadar dari gilanya ya. Wal jununu ya, wal jununu hatta, apa itu kalimatnya, orang gila sampai dia sembuh ya dari penyakit gilanya, itu nggak ada dosa ya. Orang gila jalan lapar, mampir ke warung ambil roti dimakan, dosa nggak? Enggak ya. Orang gila nggak sholat, nggak dosa. Orang gila ngata-ngatain orang, nggak dosa ya. Ya. Orang gila telanjang bulat, nggak dosa. Enak ya jadi orang gila ya, nggak dosa. Apa-apa nggak dosa. Nggak puasa nggak dosa, nggak sholat nggak dosa ya. Ya Allah, itu orang gila. Sampai orang kalau dibawa ke pengadilan ya, supaya tuntutannya itu dicabut, tidak dituntut dan divonis, pura-pura gila. Orang masuk ke pengadilan itu pura-pura gila dia. Nah itu, jadi 3 golongan yang tidak dicatat keburukannya, yaitu anak-anak sampai dia dewasa, orang tidur sampai dia bangun, dan orang gila sampai dia sembuh dari gilanya. Baik, sampai di sini mungkin ada yang mau menambahkan atau sharing, dipersilahkan. Baik, yang dijaga malaikat semua manusia atau hanya orang Islam saja? Dalam penjelasan ini semuanya dijaga oleh malaikat. Nah, di antara malaikat yang menjaga itu ada yang ditugasi bagian mencatat perbuatan dia. Kalau dia itu orang mukmin, orang ahli ibadah, berarti yang sibuk ya, nanti penjelasannya yang sibuk adalah raqib ya. Kemudian kalau dia orang mukmin, orang muslim, tapi al-asun, dia ahli maksiat, itu 2 malaikat sibuk ya, raqib, atid sibuk, tapi tetap atid itu dalam kuasa raqib. Karena kalau kita berbuat dosa, begitu atid mau mencatat dosa kita, kata raqib, ya atid intadhir sit sa'ah, atid tunggu 6 jam. Kalau sebelum 6 jam orang ini berbuat baik, aku yang berhak mencatat. Artinya keburukannya dihapus, kebaikannya sisanya dicatat oleh atid. 1 kebaikan 10, 1 keburukan 1. Orang berbuat buruk 1 kali, kemudian sebelum 6 jam dia berbuat baik 1 kali, berarti kebaikannya nilainya tersisa 9, karena 1-nya buat ngapus dosa. Allah yang bilang, Allah yang sampaikan, innal hasanati yudhibnas sayyi'at, sesungguhnya kebaikan itu menghapus keburukan. Nah, kalau orang itu tidak berbuat baik,
berarti catatannya lebih banyak catatan atid. Orang-orang kafir, orang-orang yang dia keyakinannya di luar Islam, tetap ada malaikat yang mengawasi, yang menjaga. Tetapi tentu penjagaan pengawasan malaikat ini, ya, catatannya sudah di blok hitam. Catatan orang kafir itu sudah blok hitam semua, ya. Nggak ada kebaikan, nggak ada kebaikan yang bisa dibawa sampai ke negeri akhirat. Kalaupun dia berbuat baik, maka kebaikannya dibalas oleh Allah di dunia. Sebab Allah tidak akan mendolimi terhadap hambanya. Blok hitam. Tapi kenapa tetap ada penjagaan dari malaikat? Sebab manakala orang ini dapat hidayah masuk Islam, berarti blok hitamnya hapus menjadi putih. Kan begitu. Ya. Catatan hitamnya, ya, itu hapus menjadi putih sebab dia masuk Islam. Maka tetap ada pengawasan dan penjagaan dari malaikat sekalipun itu orang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Baik. Baik. Ada takdir terkait dengan takdir mu'allaq dengan takdir mubram, bahwa manusia semenjak nutfahnya masuk ke dalam rahim itu sudah ada penjagaan malaikat sampai kemudian dia meninggal dunia. Lalu terkait dengan takdir manusia, ya. Innallaha qaddara li'ibadihi, sesungguhnya Allah itu telah membuat ketentuan terhadap hambanya. Allah telah menakdirkan kepada hambanya. Tetapi faham kita ala ahlu sunnah wal jamaah, dalam takdir itu ada qadha, ada qadar, ya. Ada qadha, ada qadar. Qadha itu dalam bahasa kita planning, qadar eksekusi. Qadha adalah planningnya Allah, qadar adalah ketentuan Allah yang sudah pasti. Karena itu semua ketentuan Allah yang belum terjadi namanya qadha. Semua aturan-aturan Allah kepada hamba yang belum terjadi namanya planning. Kata Rasulullah, sesungguhnya kalian ditempatkan di rahim ibu kalian 40 hari pertama sperma, 40 hari kedua gumpalan daging, gumpalan darah, 40 hari ketiga darah daging, dan disempurnakan dengan saraf-sarafnya. Maka pada 3 kali 40 hari itulah Allah memasukkan roh ke dalam jasadmu yang masih ada dalam kandungan ibumu, lalu kemudian Allah menentukan nasibmu. Nah, menentukan nasib di sini berarti namanya qadha, planning. Nanti eksekusinya adalah qadar. Saya kasih contoh yang gampang. Kalau kita mau bikin rumah, itu biasanya kita manggil apa namanya, anemer, ya, apa, arsitek, arsitek, ya. Kita suruh gambar dia. Kita punya tanah 100 meter, suruh gambar. Saya pokoknya pinginnya begini, gitu. Digambar sama arsiteknya. Trek, gambar rinci seperti ini, beres. Sudah. Nah, ini planning. Ini namanya qadha. Ya. Eksekusinya nanti persis seperti gambar, apa ada perubahan? Ya. Bisa jadi ada perubahan. Begitu sudah mulai dibuat,
wah ini tangganya di sini nggak pas ini, ya, tangganya harusnya di pinggir nih, nempel tembok, jadi supaya ruangannya lebih lega. Akhirnya digeser, tidak lagi di tengah itu tangga, tapi di pinggir. Ini berarti qadar, ya. Mubrom, mu'allaknya dalam bentuk planning, ya. Dalam bentuk eksekusi adalah mubrom. Paham? Berarti planningnya Allah tidak mesti sama persis dengan ketentuan akhir dari Allah. Kok bisa begitu? Iya, karena apa? Allah memberikan keleluasaan kepada si hamba. Gambaran, Rasulullah menyampaikan, man ahabba ayyub satolahu fi rizqi wa ayyun sa'alahu fi asari falyasil rahimah. Siapa yang pingin dipanjangkan umur, kemudian pingin diberkahkan rizki, maka hendaknya silaturahim. Nah, silaturahim ini berarti ikhtiar dari planning menjadi eksekusi yang sesuai dengan harapan, ya. Ikhtiar dari qadanya Allah umurnya 40 tahun menjadi ketentuan yang pasti umurnya 60 tahun. Dari mana perubahannya? Dari ikhtiar sebab silaturahim. Ketentuan awalnya, ya, menghadapnya ke selatan, tapi ternyata kalau menghadap ke selatan itu mencong karena jalannya agak miring, maka selatan agak ke barat. Nah, terus rencana awalnya tangganya di tengah, akhirnya geser tangganya di pinggir. Rencana awal kamarnya 3, ternyata sempit, jadinya kamarnya cuma 2. Nah, itu namanya eksekusi. Itulah mubrom. Mubrom, kalau mu'allak, ketentuan Allah yang belum terjadi sehingga masih bisa diikhtiarkan, itu namanya mu'allak, ya. Takdir Allah yang belum terjadi yang masih bisa diikhtiarkan, namanya mu'allak. Lalu mubrom adalah ketentuan Allah yang sudah terjadi dan tidak mungkin bisa dirubah, ya. Bapak ini mubromnya laki-laki, ya. Bapak mubromnya terlahir laki-laki. Bisa nggak pengen jadi perempuan? Nggak bisa. Bisa, Ustaz, tuh ada yang operasi jadi perempuan. Itu perempuan-perempuanan, bukan perempuan yang sesungguhnya. Apa Pak bedanya perempuan palsu sama perempuan asli? Kalau perempuan asli bisa menstruasi, kalau perempuan palsu mencret doang. Ya. Kalau perempuan asli bisa melahirkan, kalau perempuan palsu nggak bisa. Bisa hamil, bisa melahirkan. Perempuan palsu nggak bisa, ya. Perempuan asli ya banyaklah ya perbedaannya. Maka sekalipun dia jadi perempuan, hakikatnya tidak bisa berubah jadi perempuan, tetap laki-laki. Makanya nanti kalaupun dia jadi perempuan, kalau mati, ya, urusannya laki-laki perempuan, laki-laki, ya. Nama boleh ganti, namanya Muhammad Badar. Begitu operasi jadi Siti Badriyah, misalnya begitu. Tapi tetap aja nanti kalau sudah dikuburkan, namanya almarhum Muhammad Badar, laki-laki lagi. Itulah bahwa takdir mubrom itu sudah tidak bisa dirubah. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nanti kita lanjutkan kembali. Ya, masih banyak yang perlu kita bahas. Mudah-mudahan apa yang kita bahas kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal
العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.